Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafiana Putri, kelas Tebin 4C, NIM 12101831122. Di sini saya akan menjelaskan KD 4.1 menggunakan metode daring. Nama metodenya adalah 2B, tunjuk berantai. Selanjutnya, ini adalah contoh pembelajaran daring menggunakan metode 2B, tunjuk berantai. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang materi tes deskripsi. Tes deskripsi adalah sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Biasanya tes deskripsi dituliskan dalam tempat bersejarah, peristiwa yang sedang terjadi, tempat, sekolah, dan lain-lain. Ciri-ciri teks deskripsi adalah memungkinkan membuat pembacanya menjadi berimajinasi. Yang kedua, kebanyakan menggunakan frasa yang bermakna keadaan atau kata sifat, contoh pemurung, pendiam, periang, dan lain-lain. Berisi keadaan waktu, peristiwa, tempat, benda, maupun orang. Selanjutnya, struktur tanggapan deskriptif. Yang pertama, identifikasi. Berisi ciri-cirinya, benda apa yang sedang dibahas, dan sebagainya. Intinya, struktur tanggapan deskripsi itu bagian identifikasi berisi ciri-ciri objek yang sedang digambarkan pada teks tersebut. Klasifikasi. Yang kedua, seperti artinya, klasifikasi berisi tentang pengelompokan, baik itu menurut jenisnya maupun jenis kelompoknya. Yang ketiga, deskripsi bagian. Berisi tentang gambaran objek atau benda yang sedang dibahas pada teks tersebut.
Saya akan menjawab deskripsi umum berdasarkan pertanyaan nomor 1. Judul Ayah Panutanku. Deskripsi umum terdapat di kalimat ayahku bernama Abu Salman. Ayah berpostur sedang, berumur sekitar 54 tahun, rambutnya putih, beruban di dagunya. Terdapat bekas cukur jenggot putih di dagunya. Kulit ayahku kuning langsat. Wajah ayah tipikal Batak dengan tahan yang kuat dan hidung mancung, tapi agak besar. Matanya hitam tajam dengan alis tebal. Sepintas ayahku seperti orang India, meskipun kelihatannya mengerikan. Ayahku orang yang sabar, wajahnya teduh dan tersenyum menghadapi masalah apapun. Itu adalah jawaban saya. Nah, anak-anak, itu tadi jawaban dari teman kalian, saudari Yeni. Benar sekali jawabannya. Karena dalam deskripsi umum bisa dibilang bagian identifikasi adalah ciri-ciri dari sesuatu yang dibahas. Contohnya yang dibahaskan ayah. Di situ bisa digambarkan seorang ayah, ciri-cirinya bagaimana. Oke, lanjut. Sekarang saudari Yeni bisa menunjuk temannya untuk menjawab pertanyaan nomor 2 tentang deskripsi bagian. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Saya akan menunjuk Budi untuk menjawab deskripsi bagian pada teks deskripsi Ayah Panutanku. Baiklah, saya akan menjawab deskripsi bagian. Deskripsi bagian terdapat di kalimat, ya ayahku adalah orang yang paling sabar yang pernah aku kenal. Tidak pernah terlihat marah-marah atau membentak. Beliau selalu menunjukkan perasaannya lewat gerakan bermakna di wajahnya. Jika melihat anaknya membandel, ayah hanya menggeleng sambil berkata lirih untuk membujuknya. Tidak seperti orang Batak yang logatnya agak keras. Ayahku sangat pendiam. Itulah jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk Budi. Jawabannya benar sekali. Akan saya beri penjelasan. Deskripsi bagian berisi gambaran atau rincian-rincian bagian dari objek yang sedang dibahas. Contohnya, seperti kata Budi tadi, ayahku adalah orang yang sabar, yang pernah aku kenal. Itu adalah kata-kata penjelas dari ciri-ciri ayahnya. Lalu, rincian-rinciannya bisa dengan apa yang dilihat dan dirasakan oleh penulis. Dan deskripsi bagian ini biasanya lebih memperjelas dari deskripsi umum tadi. Sekarang Budi bisa menunjuk temannya untuk menjawab soal berikutnya, yaitu deskripsi penutup. Saya akan menunjuk Rani untuk menjawab deskripsi penutup. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Baiklah, saya akan menjawab deskripsi penutup. Beliau yang irit kata. Lebih suka memberi contoh langsung kepada anak-anaknya, tanpa perlu menggurui, bagai air yang mengalir tenang tetapi sangat dalam. Beliau adalah teladan yang baik bagi anak-anaknya. Terima kasih atas jawaban saya.
Sekian metode pembelajaran daring dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.